Oke guys, sebelum gue mulai videonya, gue pengen ngingetin dulu guys, ngelihat angka kenaikan kasus COVID-19 makin lama makin tinggi guys. Per kemarin itu rekor lagi, udah pecah sampai 4 ribuan orang per harinya. Jadi gue pengen ngingetin aja untuk tetap pakai masker terus kalau kemana-mana, physical distancing, semua protokol kesehatan juga dihormatin guys, dilakukan kalau kalian mesti keluar. Dan juga ya sebisa mungkin stay at home aja lah kalau kita nggak perlu kemana-mana. Nah, pada video kali ini guys, gue pengen bahas sebuah produk yang mungkin bisa bikin keluarga biar betah di rumah aja. Yaitu sebuah proyektor portable terbaru dari BenQ, yaitu ini dia BenQ GS2 GS2. So, yes, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, kita unboxing dulu aja guys, tapi sebelum kita buka boxnya kita cek dulu ini dia untuk box dari proyektor BenQ GS2. Nah sebelumnya guys, sekitar bulan Mei kemarin gua pernah bikin review dari proyektor BenQ juga yang lebih kecil, yang portable, yaitu GV1. Dan GS2 ini bisa dibilang sebagai kakaknya gitu lah guys, satu kelas di atasnya. Pertama-tama kita cek dulu untuk specs di boxnya. Native resolution-nya itu 720p HD aja. Kemudian dia ada slot buat USB drive, USB-C, dan juga ada water splash proof IPX2. Kemudian ada fitur wireless projection, auto keystone, 15 derajat tilt, dan juga baterainya bisa kuat 3 jam dengan fitur auto blend dan juga ada auto focus. Oke, lanjut ke bagian unboxing nih guys. Pertama pas kita buka, kita bakal menemukan sebuah tas yang di dalamnya terdapat proyektor harusnya, dan juga ada wireless dongle dan si paperworknya. Nah itu yang agak aneh, gue nggak tahu itu wireless dongle buat apa, cuma nanti kita akan coba. Kemudian kita langsung menuju ke bagian tasnya guys. Nah di dalam tasnya ini guys terdapat si proyektor BenQ GS2 dan juga ada kabel-kabel untuk charging yang terdapat 3 kepala gitu buat beberapa negara, dan juga ada charger adaptornya yang kayak model MagSafe-nya laptop MacBook itu. Kemudian terakhir ada proyektornya dan juga remote buat si proyektor BenQ GS2 ini. Oke guys, sebelum gua ngomongin tentang desain proyektornya, pertama-tama gua pengen seneng aja guys, gue lihat sama si tas dari proyektor BenQ ini. Ngingetin gua dulu waktu gua zaman sekolah gitu ya, bawa bekal makanan, kotak makanan gitu, tasnya pakai kayak gini kan. Nah ini ya buat sebuah portable proyektor, tasnya sendiri memang termasuk dalam ukuran yang gede. Portable proyektornya juga termasuk dalam ukuran yang bisa dibilang lumayan gede, tapi masih tetap lebih kecil daripada proyektor konvensional. Untuk build quality-nya guys, udah premium banget menurut gua guys. Bagian case luarnya ini terbuat dari kayak silikon yang berasa kokoh banget, untuk ya ada mendukung fitur safety-nya tadi, 0,5 meter drop proof katanya. Jadi kalau kalian jatuhin dari setengah meter, katanya body silikonnya bakal menahan benturannya, jadi biar nggak rusak bagian dalamnya. Bentuk dan warnanya juga bisa dibilang cakep guys, ala-ala kayak furniture mewah gitu ya, warnanya agak krem-krem kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau dijadiin pajangan juga cakep. Nah, untuk bagian depannya kalian bisa menemukan ada proyektor DLP yang punya resolusi native-nya tuh HD 720p. Brightness-nya katanya bisa sampai 500 ANSI lumens, dan terdapat fitur autofocus yang nanti kita akan cobain juga. Di bagian kanan ini polos, nggak ada apa-apa, tapi di bagian kiri ini terdapat port yang cukup banyak nih guys. Ada untuk WiFi dongle-nya tadi yang kita colok aja, masukin ke dalam. Jack 3,5 mm, ada HDMI full size, USB Type-C, dan juga ada USB biasa untuk 1,5 ampere. Di bagian atas ada tombol navigasi guys, tombol back, home, dan juga tombol app switcher. Dan juga terakhir ada tombol OK atau power di bagian atasnya beserta indikator LED untuk lampunya, dan terakhir ada infrared receiver buat remote-nya. Di bagian belakang terdapat ini guys sebuah speaker, atau 2 buah, lebih tepatnya 2x2 watt speaker, dan juga port charger yang tadi gue bilang menggunakan metode magnet kayak gitu, kayak MagSafe-nya MacBook yang model kemarin guys. Kemudian terakhir untuk remote-nya, ini desainnya sebenarnya mirip sama BenQ GV1 dengan tambah satu buah tombol di sebelah tombol power-nya, yaitu tombol auto fokusnya. Udah semua? Sip, langsung aja kita cobain sekarang ke proyektor BenQ GS2 ini. Alright guys, gue udah pakai proyektor ini kurang lebih selama seminggu 2 minggu terakhir guys, jadi gue pengen share aja user experience-nya. Hal pertama yang harus kalian lakuin ke proyektor ini adalah konekin ke WiFi, biar kalian bisa menikmati fitur-fitur wireless-nya tadi guys dengan maksimal. Atau kalau kalian lagi nggak di lokasi yang nggak ada internet, misalnya kalian camping atau lagi staycation dan lain-lain, kalian bisa pakai mode hotspot yang fungsinya juga sama, biar kalian bisa terkoneksi ke proyektor
portable ini. Nah inilah dia tampilan dari home screen proyektor BenQ GS2. Jadi guys, tampilannya ini masih kurang lebih sama dengan GV1 yang gua review bulan Mei kemarin. Projectionnya bisa sampai dari ukuran 30 inci sampai maksimal 100 inci. Tapi ingat, semakin gede projectionnya semakin kurang cahayanya. Di sini guys ada 3 opsi device yang bisa kalian mirroring ke proyektor ini langsung pakai WiFi, mulai dari Android, iOS, dan juga PC atau laptop kalian. Gue cobain tes ke semua device yang kompatibel tadi, dan di sini guys gue menemukan kalau di iOS dan Android itu kita cuma bisa casting aplikasi YouTube aja. Netflix, Disney+, video.com, itu yang lain-lain semua yang ada logo castingnya tetap nggak bisa ngedeteksi BenQ GS2 ini. Jadi setelah gue research itu ternyata permasalahannya ada di copyright content dari Netflix, Disney, dan lain-lain tadi guys. Jadi bukan di BenQ-nya. Solusinya sih, kalian yang pengen nonton Netflix, Disney, dan lain-lain itu kalian bisa melalui laptop atau PC kalian menggunakan fitur cache dari browser Google Chrome. Jadi sama kayak kemarin gue sempat share tipsnya juga, itu bisa guys langsung wireless dari laptop kalian. Atau kalian bisa download aplikasi yang ada di App Store, kayak ada di proyektor ini tuh ada namanya Aptoide TV. Itu merupakan App Store aplikasi Android. Atau terakhir kalian bisa juga pakai dongle atau pakai kabel HDMI aja langsung ke port yang ada di proyektor ini, karena dia punya port yang udah lumayan lengkap. Colokin aja ke laptop, tablet, atau smartphone kalian, dan proyektornya bisa langsung mirroring karena BenQ ini punya port yang full size tadi, yang lengkap tadi. Kalian juga bisa pakai USB-A atau USB-C kalau kalian ada film di flash drive atau di storage drive kalian. Oke, gimana dengan kualitas gambarnya nih guys? Menurut standar gue sih, menurut gue udah oke banget. Gambarnya tadi tajam karena fitur autofocusnya, tingkat keterangannya juga oke. Nah di sini kita bisa nyobain berbagai jenis pilihan picture mode atau picture profile yang bisa disesuaikan sama kemauan kalian. Di sini ada kayak bright, vivid TV, cinema, sport, campfire, dan juga bedtime untuk kalian kalau lagi pengen layarnya lebih agak gelap kayak gitu. User itu bisa buat kalian untuk custom sendiri, jadi layarnya kalian pengen yang warnanya gimana, lebih terang, lebih gelap, gitu-gitu bisa kalian atur. Dan yang paling gua favoritin adalah mode campfire yang bisa memberikan warna paling vibrant menurut gua di antara mode-mode lainnya, jadi berasa lebih wah gitu, lebih pop warnanya. Resolusi HD yang dihasilin walaupun di atas kertas kayaknya masa cuma 720p sih. Sebenarnya itu udah buat sebuah proyektor tuh not bad at all guys, dan gua rasa masih dalam kategori enjoyable buat kita nonton konten multimedia. Dan karena ini basisnya adalah sebuah proyektor guys, hal terpenting sebenarnya di sebuah proyektor adalah bagian lighting atau keterangannya, di mana BenQ GS2 ini punya tingkat keterangan hingga 500 ANSI lumens. Itu tuh udah dalam kategori terang banget guys. Dan proyektor ini juga punya kategori 3 mode cahaya lightingnya, yaitu battery mode, eco mode, dan juga normal pas kalian lagi colokin ke chargernya, which is lebih terang. Yang gue temuin adalah pas gue pakai baterai dan pas gue chargerin itu guys, tingkat cahayanya itu 11-12. Which is good, yang artinya dia tetap maksimal cahayanya ketika dalam mode portable atau pas pakai baterai aja. Nah, terdapat 2 buah fitur visual lainnya yang menarik. Yang pertama adalah fitur namanya Lumi Expert, di mana dia ngedetect sensornya itu ngedetect cahaya secara otomatis dan menyesuaikan level brightness atau cahayanya biar pas sama lingkungan kalian. Berikutnya adalah fitur eye protection sensor, di mana kalau kalian ada di depan proyektor ini guys, dia bakal langsung otomatis mati cahayanya. Jadi misalnya anak-anak jahil gitu kan suka liatin proyektor gitu, dia akan langsung otomatis mati, bikin mata nggak buta. Intinya gitulah, buat safety lah. Nah, satu desain yang menarik adalah guys di bagian bawahnya ini, di mana kalian bisa tilt proyektor ini sampai 15 derajat guys, jadi bisa dinaik turunin gitu buat dapat posisi projection yang pas. Menurut gua sih ini stand-nya agak sedikit wobble, tapi kalau kalian bisa dapat steady yang pas, dia bakal pas juga. Satu lagi, fitur auto keystone correction dan juga auto fokusnya itu ngebantu banget ketika kalian perlu adjust. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah fitur auto fokusnya tadi. Itu pertama kali gua nemuin proyektor yang kita bisa otomatis auto fokus. Jadi kita nggak perlu lagi ngatur-ngatur guys, tinggal tekan aja satu tombol dari remote-nya ini, langsung bakal fokus di layarnya, tajam banget gambarnya dan memberikan user experience yang maksimal. Nggak perlu naik turunin atau dialnya kita putar-putar biar ketemu jarak yang pas, kadang-kadang juga masih ternyata off. Dan ngomong-ngomongin remote guys, kalian juga bisa menggunakan aplikasi BenQ Smart Control untuk menjadi remote dari smartphone kalian, just in case ya kalau remote-nya lagi nggak tahu di mana. So, gimana guys kesimpulan buat BenQ GS2 ini? Ya, bisa dibilang sih proyektor ini didesain untuk target market keluarga, family, yang mungkin butuh fitur lebih dibandingkan sama proyektor yang lebih kecilnya BenQ, yaitu BenQ GV1. Proyektor ini juga punya desain yang bisa dibilang cakep tadi guys, bisa di pajangan, fiturnya canggih, autofocus, portsnya juga lengkap, dan juga tingkat keterangannya juga oke buat menikmati konten multimedia. Kekurangannya sih tadi bisa dibilang bagian casting tadi agak ribet guys, kalian mesti
mesti pakai laptop buat casting Netflix, Disney dan lain-lain. Dan menurut gue juga harusnya kita bisa langsung dari smartphone aja biar user experience-nya lebih maksimal. Sama tadi bagian stand-nya yang agak wobble, ini kalian mungkin bisa taruh di tripod aja menggunakan si quarter inch-nya biar lebih steady juga. Tapi ya kurang lebih itu sih. Dan untuk harganya sendiri guys, proyektor BenQ GS2 ini dibanderol dengan harga 12,9 juta rupiah resmi dari BenQ Indonesia. Termasuk wah memang ya, jadi balik lagi ke kantong masing-masing kalian aja. Oke, so guys, itu dulu untuk video BenQ GS2. Thank you so much guys for watching, dan kembali gue ingetin buat teman-teman untuk stay safe, pakai masker terus, dan sebisa mungkin ya di rumah aja, jangan bepergian kalau nggak mendesak, supaya COVID ini cepat-cepat cabut dari hidup kita semua. Dan jangan lupa guys, kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas, dan juga tombol satu lagi juga nggak apa-apa, biar kita terus bisa berkembang. Kalau kalian ada kritik saran, tulis aja langsung di komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin loncengnya kalau belum. Nama gue Malvin guys, I'll see you guys on my next video. Ciao. Lucu ya?